Balik lagi bersama saya di Creepy Experience, salah satu channel YouTube yang bakal bagiin cerita dan beberapa pengalaman-pengalaman mengenai hal mistis dari teman-teman yang pernah merasakan hal tersebut. Nah, buat kalian yang pernah merasakan hal mistis atau hal menyeramkan, bila cerita kalian ingin didengarkan di Creepy Experience, kalian bisa langsung cek Instagram kita di Creepy Experience 99. Kalian bisa langsung kirim cerita dan pengalaman mistis kalian melalui DM Instagram kita. Bila cerita kalian menarik, saya akan langsung ajak kalian untuk bergabung bersama saya. Jika kalian bertempat tinggal di daerah Bandung, saya akan langsung ajak untuk kalian bergabung bersama saya untuk menceritakan cerita kalian. Nah, bila kalian tidak sungkan untuk, bukan tidak sungkan apa ya bahasanya, jadi kalau kalian belum siap untuk menceritakan cerita kalian, tidak apa-apa, saya sendiri yang akan bacain langsung cerita kalian, oke? Nah, kali ini saya sendiri bakalan bacain cerita dari salah satu teman-teman yang mengirim ceritanya melalui DM Instagram Creepy Experience 99. Langsung saja, namanya adalah Acep Rusmaya Putra. Nah, gini, dia itu waktu di cerita episode ketiga itu dia sempat dengerin katanya. Nah, dia katanya tertarik mau kirim cerita dia lewat si DM-nya di Instagramnya Creepy Experience. Dia kirim ceritanya, lalu saya baca. Nah, kayaknya ini menarik kalau saya ceritain di channel YouTube-nya si Creepy Experience. Nah, dengan izin dia, saya sempat ajak si Acep ini, tapi dia belum ada waktu untuk menceritakan, bergabung gitu ya bersama saya untuk menceritakannya. Nah, kali ini saya aja langsung yang bakal ceritain cerita si Acep ini. Nah, langsung saja, perkenalkan, nama saya Acep. Saya seorang karyawan yang bekerja di bengkel mobil di Bandung. Tempatnya di Jalan Soekarno-Hatta. Saya gak sebutin nama bengkelnya ya. Kejadiannya ini sebelum pandemik, jadi gini awal ceritanya. Saya kerja seperti biasa dari pagi nyampe sore. Kadang lembur nyampe larut malam. Singkat cerita, sore hari masih ramai teman-teman karyawan kerja. Sebagian emang udah pada pulang, cuman ada yang masih beresin kerjaan yang seharusnya sebelum jam 4 udah beres katanya tuh. Kekerasan nih udah maghrib lagi aja, sedangkan teman-teman saya sebagian udah pada pulang. Waktu itu kalau gak salah pas hari Kamis malam Jumat. Nah, biasanya tiap malam Selasa sama malam Jumat itu karyawan di situ cuman nyampe jam 4 atau jam 5 sore. Juga udah pada pulang katanya. Nah, ini saya udah lewat maghrib, belum pulang juga karena tugas saya lumayan banyak, dari beresin dokumen sampai ngontrol unit sekian banyaknya gitu. Singkat cerita lagi, gak kerasa udah jam 8:30 malam. Sedangkan bengkel udah pada sepi, lampu udah pada dimatiin, tinggal saya sama teman-teman saya 3 orang. Wah, jadi di bengkel itu tinggal tersisa 4 orang lagi, dan sisanya udah pada pulang katanya. Teman saya yang satu ada bapak-bapak. Nah, si bapak-bapak ini waktu saya lagi ngontrol unit di bawah, dia ke air, cuci muka sama ganti baju dan mau siap-siap pulang. Nah, belum beres juga ngontrol unit, badan udah capek, ketambah udah malam juga, udah sepi juga. Pas saya mau ke atas, si bapak itu udah di parkiran motor, udah siap-siap pulang sambil manasin motornya katanya. Kata saya bilang ke si bapaknya, "Pak, kalem daguan orang ke kantor heula, beres-beres sakedeung sabari bawa tas jeung jaket," kata si Acepnya bilang gitu ke si bapaknya. Jadi kalau di bahasa Indonesia itu jadi kayak, "Pak, tunggu, saya mau ke kantor dulu sebentar, beres-beres sambil mau bawa tas sama jaket saya," kata si bapaknya. "Oke, siap, Cep." Nah, di daguannya ke bapak, kata si bapaknya, "Iya, ditungguin sama bapak," kata si bapaknya. Nah, saya ke kantor lah. Kantor saya ada di atasnya tempat mobil-mobil yang dibenerin itu. Pas saya mau ke kantor, si bapak keluar di WC, padahal tadi teh geus di WC handap si bapak teh.
bicara saya dalam hati gitu. Si Acepnya ngelihat si bapaknya keluar dari WC dekat kantor yang di atas. Jadi padahal kan si bapak tuh tadi tuh udah ada di WC yang di bawah gitu, udah beres malahan. Nggak ditanya sama saya teh, langsung masuk ke kantor. Saya masuk ke kantor, si bapak-bapak itu jalan ke belakang WC karena ada tempat ngerokok di sana. Tanpa bertanya atau nengok ke saya, langsung aja dia ke sana. Teruslah saya jalan ke bawah, nyapa roek kieu sambil pakai headset dengerin musik biar gak tegang. Nah pas di parkiran motor dia lagi nungguin saya di motornya. Ditanya sama saya teh, "Pak, bieu geus di WC luhur?" Kata si Acepnya, "Pak, tadi udah dari WC atas." Si bapaknya jawab langsung kayak gini, "Di luhur naon? Pan keur ngadaguan mah nih di dieu tadi ge teu ka mana-mana bapak mah." Di situ saya diam dulu karena rada kaget. Juga saya tanya lagi si bapaknya, "Asli Pak, nu bener," jawab si bapaknya, "sumpah demi Allah tadi bapak mah di dieu," kata si bapaknya teh kayak gitu. "Dari tadi bapak emang di sini nggak kemana-mana," kata si bapaknya teh. Sebelum saya pulang sama saya ceritain dulu ke si bapaknya, "Pak, bieu pas rek asup ka kantor aya jelema mirip pisan siga bapak tapi lampu WC-na teu hurung tah. Bapak teh tadi teu nanya atau ningali ka urang." Jadi kata si Acepnya teh, "Pak, tadi pas saya masuk ke kantor ada orang mirip banget kayak bapak, tapi lampu WC-nya itu nggak nyala. Nah bapak tuh tadi nggak nanya sama saya teh, sama nggak ngelihat saya gitu." Nah si bapak langsung ke belakang WC ke tempat rokok, kata saya teh bilang gitu ke si bapaknya teh. Bapaknya bilang gini, "Ah piraku cenah batur meureun eta mah," kata si bapaknya teh. "Ah masa itu mah orang lain bukan saya itu mah kayaknya," kata si bapaknya teh. "Asli Pak, serius," kata si Acep teh. "Kan geus eueuh sasaha tinggal opatan aya di bengkel ieu teh, bisi we satpam," kata si bapak teh. "Ya enggak akan mungkin satpam mah," kata si Acep teh. "Soalnya di pos depan juga ada WC, gak mungkin jauh-jauh ke WC dekat kantor," kata si Acep teh. "Nyanggeus hayu balik," kata si bapaknya teh. "Ya udah kita pulang aja pulang," kata si bapak teh. Terus saya pulang, terus diam dulu di pos satpam. Sambil absen saya cerita sedikit ke satpam kejadian yang tadi di WC. Nah jadi ketika si Acep pulang teh, si Acep langsung ke pos satpam dulu karena dia sambil absen juga. Dia ceritain semua cerita yang tadi dia alamin waktu di WC dekat kantornya yang di atas itu. Nah kata si satpamnya teh, "Bentar ini mana nih?" Kata satpam teh kayak gini cenah, "Lah geus biasa orang mah ninggalin nu karitu mah," cenah. Jadi kata si satpam teh, "Udah biasa saya mah ngelihat yang kayak gituan mah," cenah. Kata saya teh, "Ieu mah di tembongan nu mirip si bapak keluar TWC dekat kantor orang," kata si bapak. Kata si Acepnya teh, "Ini mah dilihatnya juga bukan yang yang gimana-gimana, ini mah ditembongnya sosok yang mirip sama si bapak," cenah kata si Acep teh satpamnya. Kata satpamnya tuh, "Ya udah nyageus juk balik weh kade di jalana," kata satpamnya tuh. Ya kata satpamnya tuh, "Ya udah cepet pulang, hati-hati di jalannya." Saya pulang besoknya sama saya diceritain ke teman-teman. Sampai viral di bengkel pada nanya-nanyain selama beberapa hari, banyak yang nanyain terus, padahal saya kalau dengar atau sekelewat mah ada aja yang gitu teh. Cuman ini mah ngelihat pisan di depan muka persis banget wajahnya teh, wajah si bapak gitu. Si bapak teh kan tuh CS saya gitu tuh, saya dilihatinnya sosok yang mirip sama si bapak gitu. Nah sekian cerita pengalaman mistis saya diliatin yang kayak gituan. Makasih, wassalam. Oh ya, udah beres nih ceritanya si Asep, gak terlalu panjang juga, tapi lumayan lah kalau menurut saya ya. Kalau dia langsung yang merasakannya kejadian ini di bengkelnya itu gede juga katanya bengkelnya. Dia di bengkel itu cuma tersisa 4 orang ya, karena yang lainnya udah pada pulang juga. Nah ngeri juga sih kalau saya sendiri. Saya jadi pasti agak sedikit trauma gitu kan kalau tahu kejadian kayak gitu. Apalagi jadi nantinya tuh bakal ada sedikit
ketakutan ketika si Acep lembur lagi ya, kalau menurut saya nih, ketika si Acep mau lembur lagi ada lembur lagi di tempat kerjanya, dan ketika dia lewat WC atau apa, pasti dia ada sedikit keraguan atau gimana, soalnya kan dia pernah merasakan pengalaman ini gitu, hal ini, pengalaman mistis gitu kan. Ini masih jadi misteri gitu kan, itu siapa kan yang ada di WC deket kantor yang di atas tuh, karena emang si bapak makan dari tadi juga di bawah gitu, di WC bawah lagi beres-beres sambil nungguin si Acep juga. Nyampe sekarang katanya masih jadi misteri katanya. Nah mungkin kayaknya itu emang salah satu, kalau menurut saya pribadi itu kayaknya salah satu penunggunya lah. Pasti di mana-mana, di tempat apapun, bersih-bersihnya tempat itu pasti aja penunggunya, cuman sosoknya aja gitu ya kan yang membedakannya tuh. Bisa aja menyerupai siapa gitu kan, menyerupai saudara atau ibu, ayah, adik kita sendiri kan nggak tahu gitu kan. Begitu juga si Acep ini, pengalaman mistis si Acep ini, dia sama sekali tidak tahu yang apa yang dia lihat, tapi dia sangat yakin bahwa itu adalah temannya yang sudah bapak-bapak itu. Buat kalian yang pernah merasakan hal-hal mistis, pengalaman mistis, atau dengan yang berkaitan dengan hal-hal mistis, kalian bisa langsung, bila cerita kalian ingin diputar di channel YouTube-nya si Creepy Experience, kalian bisa langsung kirim cerita dan pengalaman mistis kalian melalui DM Instagram Creepy Experience 99. Dan seperti biasa, bila kalian warga Bandung, kalian bisa langsung datang ke tempat saya untuk bergabung bersama saya menceritakan pengalaman kalian. Bila kalian tidak siap untuk menceritakannya, saya sendiri yang akan menceritakannya, oke? Di episode ke-9 ini episode keempat ini mungkin segitu aja di cerita yang sekarang ini. Terutama terima kasih untuk Acep Rusmaya Putra telah bersedia untuk mengirimkan cerita pengalaman mistis Acep ini. Terima kasih yang sebesar-besarnya untuk dari saya untuk Acep. Bila kalian ingin cerita kalian sama seperti Acep ini ingin diputar di channel YouTube-nya Creepy Experience, kalian tinggal kirim aja ya lewat DM Instagram-nya Creepy Experience 99. Untuk episode keempat ini saya akhiri nyampe sini dulu. Mudah-mudahan kalian selalu sehat agar bisa dengerin terus podcastnya si Creepy Experience. Oke, terima kasih, jangan lupa di like, di subscribe dan komen juga. Oke, stay tune. Makasih.